Bayangkan, pesantren yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang mencekam dan mengerikan bagi para santri yang ada di pesantren itu. Kali ini aku datang bukan untuk menceritakan kisah nyata atau menceritakan kisah-kisah menyeramkan oleh seseorang. Tapi kali ini episode spesial. Aku akan membahas tentang sebuah film. Karena biasanya storytelling, kali ini aku akan membahas film yang sudah tayang di bulan Mei kemarin. Nah, kalau kalian udah ada yang nonton film ini, jangan lupa untuk share pengalaman kalian dan experience kalian nonton ini tuh bagaimana dan pendapat kalian tentang film ini tuh bagaimana. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Shh, jangan sombral. Pemirsa, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih pada hidup dan masih pada sehat ya. Biar aura horor Keeng kali ini akan terus membayangi kalian di setiap saat. Apalagi buat kalian yang udah sering nonton program Keeng ini, jangan lupa untuk tidak nonton sendirian ya. Apalagi kalau lampunya dimatikan, jangan sampai ada yang menemani kalian, tapi bukan manusia. Bioskop selalu menjadi pilihan beberapa orang untuk menikmati akhir pekan atau liburan bersama keluarga, teman, atau bahkan pacar kalian. Nah, untuk kamu yang lagi cari rekomendasi film terbaru Indonesia di bulan Mei kemarin, tonton terus video ini sampai habis. Jadi kali ini aku akan membahas suatu film yang judulnya sih udah Indonesia banget ya. Judulnya adalah Pembantaian Dukun Santet. Emang di Indonesia ini tuh udah sering banget ada kisah-kisah persantetan atau bahkan teror-teror. Tapi kali ini berbeda. Karena di film ini menceritakan tentang teror dan penyantetan kepada santri-santri yang ada di pesantren. Kok bisa? Jadi film ini tayang pada bulan Mei kemarin di tanggal 8 Mei 2025. Cerita di film ini tuh mengangkat kisah nyata yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Bahkan cerita ini tuh viral banget pada saat tahun 1998 sampai 1999 yang ada di Pulau Jawa, yakni Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, latar belakang dari film ini tuh mengangkat dari thread-nya Twitter yang populer di akunnya Zero Point. Kalau kalian penasaran, langsung aja cekidot ke akunnya Zero Point. Di sana dikupas tuntas banget tentang film ini. Kisahnya terjadi konflik di pondok pesantren dan kekacauan yang disebabkan oleh berbagai macam teror yang mengancam nyawa para santri yang ada di pesantren. Teror dan serangan ini tuh berasal dari sekelompok yang disebut dengan ninja. Kenapa sih disebut ninja? Nanti bakalan aku bahas di selanjutnya. Kekacauan ini tuh berasal dari masyarakat yang ingin memberantas para dukun santet. Tapi malah ada kekacauan dan terjadilah pembantaian dukun santet yang ada di pesantren. Film Pembantaian Dukun Santet ini tuh
merupakan hasil karya dari Azhar Kinoi Lubis yang ceritanya ditulis oleh Aura Gemintang, Titik Jero. Karena tadi aku udah sebutin penulisnya, ini juga gak jauh dari threadnya yang dikirim oleh Zero Point. Di sana tuh diceritain bahwa ada sekumpulan dukun yang ada di pesantren. Apalagi kisah nyata ini tuh berasal dari Pulau Jawa. Yang dimana Pulau Jawa ini tuh sangat kental dengan masalah agama atau masalah hal sakral. Apalagi masalah santet, dukun, udah biasalah di Pulau Jawa. Gak kalah menariknya, bukan karena film ini mengisahkan yang Indonesia banget tentang persantetan atau bahkan peneroran, film ini juga dibintangi oleh beberapa artis populer yang diantaranya Aurora Flibero, Kevin Aradilova, Kanesia Yusuf, Aryo Wahab, Sasha Anastasia, dan aktris atau aktor lainnya yang gak bisa kita sebutkan pemerannya satu-satu. Daripada aku cuman jelasin dan banyak ngomong, langsung aja kita tonton trailernya bareng-bareng. Check it out. Apa tuh? Hah? Banyak banget, gila, ini orang yang udah mati ditusuk itu masih hidup. Sumpah. Ini pemeran utamanya namanya Ali deh kayaknya. Tuh, ini pesantren yang ada di Banyuwangi dijelasin. Oh, ada salah satu santri yang lihat setan. Temennya ada yang nggak percaya masalah dukun. Ih, ada setannya. Oh, setannya santri juga. Astagfirullahaladzim, kesurupan massal. Kayaknya persantetannya ada di pesantren ini loh guys. Ustadznya Pak Kiai, ada pocong. Oh, kayak nyimpen sasajen gitu di pesantren. Wah, keren sih. Aduh, ini apa nih, kayak seru. Nah, itu apa putih-putih? Kok goyang-goyang? Orang gak sih? Astagfirullahaladzim. Gila. Wow. Keren banget filmnya. Trailernya. Keren banget, dari trailernya juga mencekam gitu. Apalagi dari awal tuh diliatin orang-orang yang kayaknya udah mati karena dukun atau santet gitu. Apalagi itu diceritainnya, diliatin gitu ya. Kalau misalnya nyimpen sasajen di pesantren, bayangin kita harusnya sekolah di sana menuntut ilmu agama Islam lagi. Tapi malah ada santet atau sebagainya di pesantren tempat nuntut ilmu. Itu kayak wow banget sih. Kita langsung lanjut aja ke fakta menarik tentang film Dukun Santet ini. Karena udah aku bilang tadi kalau kisah ini tuh dari kisah nyata yang ada di Banyuwangi. Kenapa ceritanya diangkat dan ditulis seperti trailer yang tadi kita tonton bareng-bareng? Ternyata ada buku yang menceritakan tentang kejadian ini pada saat tahun 1998 di Banyuwangi. Buku yang berjudul Lembaran Berdarah Sejarah Indonesia, karya Andika Surya Putra, dan lain-lain. Dalam bukunya ditulis orang-orang dianggap sebagai dukun, menjadi target utama para ninja. Kenapa sih ini aku bakalan bahas kenapa disebutnya ninja? Istilah ninja ini diberikan kepada sekelompok orang yang berpakaian serba hitam.
Kalau kalian yang suka pakai pakaian serba hitam mungkin disebut ninja nanti. Dan kenapa sih disebut ninja? Karena dipercaya sebagai penyebab kematian dukun sihir. Karena inilah keberadaan mereka ditakuti oleh masyarakat Banyuwangi dan membuat masyarakat di Banyuwangi selalu menutup pintu rumah mereka pada saat maghrib. Tapi emang bener sih guys, pada waktu maghrib tuh katanya ya setan-setan tuh pada keluar gitu. Apalagi kalau di Jawa Barat tuh ada istilahnya kalong wewe, yang suka anak kecil atau bahkan remaja yang suka keluar pada saat maghrib. Buat kalian nih ya yang suka keluar pada saat maghrib, hati-hati deh. Nanti diambil kalong wewe, soalnya biasanya suka diumpetin di suatu tempat gitu guys. Kalian nanti bisa cari aja terkait kalong wewe. Dan banyak hal sakral lainnya terkait kenapa sih kita nggak boleh keluar atau bahkan harus menutup pintu rumah pada saat waktu maghrib. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Pada tahun itu, pembantaian dukun santet yang ada di Banyuwangi ini menjadi buah bibir di Indonesia, bahkan tembus sampai luar negeri. Mereka juga kepo, kok bisa sih ada pembantaian santet kayak gini yang sampai merugikan dan memakan banyak korban. Bahkan seluruh media seperti koran, televisi, dan radio pada saat itu membahas tentang pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini guys. Pada tahun 1999 juga pernah dan sempat ada film yang merilis berjudul Misteri Banyuwangi, Dukun Santet. Tapi penayangannya dilarang karena ada protes dari sejumlah kalangan. Kejadian ini kembali menjadi perbincangan publik ketika akun X Zero Point ini tuh mengunggah thread viral yang berjudul Lemah Santet Banyuwangi pada Februari tahun 2023. Apalagi kan kita tuh manusia FOMO ya guys. Kalau ada yang viral sedikit, iya apaan sih? Ternyata pada tahun segitu ada cerita yang sangat wow gitu. Awalnya film ini akan mengunggah judul yang sama dengan threadnya Zero Point, yakni Lemah Santet Banyuwangi. Tapi karena menuai protes dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Artis Film Indonesia atau PAFI Banyuwangi, maka judulnya diubah menjadi Pembantaian Dukun Santet. Perubahan ini dilakukan agar citranya Banyuwangi ini tetap menjadi kota wisata budaya dan kota spiritual. Menurut aku, film ini beneran menarik banget guys. Apalagi setelah aku baca threadnya Zero Point, aku juga mencari beberapa di internet terkait dengan kisah nyatanya Banyuwangi ini. Banyak banget hal-hal gak terduga yang ada di film ini. Apalagi menurut aku yang menariknya dari film ini tuh, masa ada sih dukun di pesantren di mana tempat kita buat mencari ilmu, tempat kita untuk memperdalam agama kita, tapi ustadz atau ulama yang ada di sana malah melakukan hal-hal spiritual yang tidak diajarkan kepada kita. Menurut aku itu hal poin menariknya dari film ini. Jadi kalian jangan lupa nonton film ini di bioskop, yakni film Pembantaian Dukun Santet, karena ceritanya oke banget. Dan buat kalian yang abis nonton video ini, kalian tertarik mencari kisah nyata atau kisah aslinya pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini, bisa banget. Karena banyak fakta-fakta menarik yang belum aku ungkap semuanya di video ini. Karena aku masih penasaran dan pengen tonton trailer kerennya itu sekali lagi, langsung aja kita tonton.
Kumpulkan semua santri. Oh my God. Lagi sholat. Astagfirullahaladzim. Lagi sholat ada pocong. Pik, ini imamnya hilang kemana nggak tahu. Pesantren mau dibubarin. Santrinya jadi para korban. Situasi itu sedang tidak baik. Ada pembunuh di dalam pesantren kita. Pembunuh dalam pesantren. Tuh kan ada sesajen di dapur ini pesantren. Tuh kayak pocong-pocong gitu ya. Hah? Api melayang. Ya Allah. Kok kayang? Serem banget sumpah. Pocong gak ada kepalanya. Astagfirullahaladzim. Semua santrinya kena santet dan jadi korbannya. Astagfirullah, udah mah. Wow. Serem banget guys. Serem banget trailer yang kedua ini juga. Menurut aku dari trailer yang kedua ini membuat beneran jantungan gitu. Banyak banget plot twist dan bayangin kalau kalian ada di posisi para santri itu. Kalian bisa mati kapan aja dan mati gara-gara santet. Ingat, saat ini kamu mungkin merasa aman. Duduk di tempatmu, dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu? Siapa tahu kamu tidak sendirian. Dan siapa tahu orang yang ada di sebelahmu bukan manusia. Cerita mistis.